Alhamdulillah di Mukhlis, di Padam ini anak-anak antum ini. Antum sini coba, antum sini, lihat sana. Ayo coba, siapa yang mau ke Yaman? Yang main ke Hadramaut? Ini serius ini, bukan cuma ngacung ini, benar. Siapa yang mau ke Hadramaut? Habib Umar Tarim. Ayo ikutin. Hadramaut, negerinya aulia. Harus ke sana. Sekedar silaturahim minimal. Apalagi bisa ikut daurah. Secelup, 2 celup. Ya itu namanya sibrah ya. Nanti mudah-mudahan kalian bahkan bisa kuliah nanti ya di Al-Ahqaf seperti Habib Adam insyaallah. Nah beliau berdua mudah-mudahan bisa jadi jalan kalian nih berangkat ke Hadramaut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Nah, kita mesti dapat tuh stempel Allah tuh, celupan Allah. Nah, ini kalau kalian dicelup nih di Hadramaut sebentar aja, sip gitu. Aduh. Kamu tahu nggak? Turupnya pesantren ini di awal ayah membangun ini belum ada apa-apa. Datanglah kemudian Kiai Nur Iskandar, ayahnya Ustaz, kiai besar, milik pendiri Sahibul Ma'had, benar-benar kiai gede, Allah yarham, baru meninggal dunia, Kiai Nur Iskandar SQ. Jadi dulu ada Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Zainuddin MZ. Kalau beliau ceramah kemana-mana, ayah ngikutin tuh, ngejar kemana-mana beliau. Nah, alhamdulillah Ustadz diangkat anak, bukan cuma santri. Nah ketika mau bangun ini, beliau datang membawa pasirnya Hadramaut, membawa turupnya Hadramaut, membawa debunya Hadramaut, lalu ditebar di sini. Apa merinding saya? Apa kata beliau? Nanti kamu bakal didatengin santri dari mana-mana. Kenapa? Karena tanah kamu ini bersatu dengan tanahnya Hadramaut. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Memang kalau kita kemudian bersentuhan dengan yang barokah, pasti kita ikut karena barokah. Contoh, bahkan sekelas Nabi Zakaria, ya kan? Nah, sekelas Nabi Allah Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha. Terus qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, lihat coba di Ali Imran sama Maryam, siapa yang mengambil keberkahannya Maryam? Zakaria. Nah kalian nanti mengambil keberkahannya Habib Umar, ya, Habib Abu Bakar dan para habaib yang lain. Waduh. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempatnya Siti Maryam itu berdoa, di tempatnya Siti Maryam itu bermunajat, di tempatnya Siti Maryam itu berkhalwat, di situ kemudian Nabi Allah Zakaria berdoa di Ka'bah. Jadi penting nih kalian punya cita-cita, oh saya harus ke Mesir, walaupun kalian nanti ada di Jerman, kalian nanti ada yang ke UI, ITB, IPB, tapi kalian harus ke makam-makam aulia di sana. Di
Di Iskandariyah tuh, itu ada penulis Maulid, penulis syair sholawat. Ketika beliau sakit, didatangin Rasulullah SAW. Terus dia menulis sholawat, lalu dengan sholawat itu kemudian Allah beri kesembuhan. Siapa namanya? Apa nama sholawatnya? Ada yang tahu? 1 juta. Siapa yang nama waliullahnya itu dan apa nama sholawatnya? Kalian sholawat itu terus malam Jumat itu. Ayo, 1 juta. Dari Habib Mukhlis. Mana yang bisa? Ayo. Ya Allah, ayo ikutin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua bisa ke Alexandria, Mesir, atau namanya Iskandariyah, supaya bisa berziarah ke makam waliullah yang dimaksud. Nah, di Mesir juga ada makam Imam Syafi'i. Kalau kamu nanti ke situ berziarah, nempel tuh berkahnya, masya Allah. Siapa tahu kalian menjadi ulama fikih kaliber internasional, amin. Nah, ini Habib Adam yang tengah, ya, beliau alumni Hadramaut. Yang kiri abangdanya Habib Mukhlis, masya Allah, beliau doktor Habib dan orang kaya betul. Pengertian kaya itu kaya betul, kaya beneran. Masya Allah, yang punya Pesona Square di Depok. Siapa yang orang Depok? Ada orang Depok di sini? Mana orang Depok? Tahu nggak Pesona Square? Tahu? Suka ke sana kagak? Itu mall gede betul. Mungkin harganya sekarang lebih dari 1,5 atau 2 triliun. Dan yang punya pesona kayangan. Jadi menjadi orang alim, ya, menjadi orang berilmu, menjadi orang yang berakhlak yang baik, nggak ada halangan menjadi orang kaya. Nih lihat keluarga beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Nggak ada halangan. Nabi Sulaiman sekaya-kayanya Nabi. Nabi Ayub jangan lupa tuh. Nabi Ayub suka dibilang miskin melulu. Salah itu. Miskin itu pada saat dia kena ujian. Habis ujiannya lewat, double. Anaknya dikali 2, istrinya juga dikali berapa, ngerti? Kemudian juga kekayaannya dikali 2 juga. Anaknya 12 jadi 24. Iya benar, 12 diambil 1 malam. Kekayaannya dulu kan, diambil. Habis kekayaannya, besoknya anak. Nah, hari terakhirnya penyakit. Tapi begitu balik semua, balik. Jadi Nabi kaya-kaya. Nabi Zakaria yang tukang kayu tetap kaya, nggak ada Nabi yang miskin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannat. Allah pakai tabarak tuh ketika menunjukkan bahwa nabinya di atas kalian semua, bahkan di atas harta kalian semua. Pakai tabarak. Tabarok yang disandingkan dengan al-mulk dipakai buat individu para nabi. Kan mereka nanya, wa qulu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, nabiku kaya semua. Jadi kalian insyaallah mudah-mudahan ya jadi orang alim, amin. Jadi penguasa juga, amin. Dan jadi pengusaha juga. Baik, kita minta Habib Adam, Habib Mukhlis untuk sedikit menyampaikan semangat anak-anak supaya bisa jadi orang yang berguna, bermanfaat, dan berkenan nanti jalan-jalan ke Hadramaut, insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti sebelum kalian lulus, mau nggak? Kita jalan-jalan nih. Kalau paling dekat Yaman berarti Oman ya. Kita main ke Oman.
Yaman, mana lagi? Mesir ya. Satu ini bisa. Mesir, Oman, Yaman. Ya, murah lah itu. Murah insya Allah ya. Cuman sholat duha aja. Waqiah aja. Sholat malam aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh, beres urusan. Nanti kalian sampai. Amin. Bismillah. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Orang tua dan guru kita bersama, guru saya, orang tua saya, bimbingan saya Ki Haji Yusuf Mansur, akhi shogir saya, adik saya Habib Adam bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, rekan saya Mukhlis Dev, seluruh para santri yang pada siang hari ini mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini ingat masa santri saya, Pak Kiai. Kebetulan saya alumni Darussalam cabang dari Gontor. Kemudian saya lanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Syekh Mustolih Al-Badawi. Dari situ saya lanjutkan kuliah di PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian saya lanjut sekolah di Mekah. Setelah pulang dari Mekah saya ikut sekolah persamaan sarjana hukum, magister hukum sama doktor hukum. Dan alhamdulillah saya sekarang dosen di Universitas IBLAM, School of Law, hukum khusus bisnis. Artinya apa yang disampaikan oleh guru kita, umat Islam, santri harus maju terdepan di kalangan seluruh masyarakat umat, khususnya bangsa Indonesia ini. Jadi dulu orang selalu mengatakan, Ustadz kalau makan enak itu kalau lagi tahlilan aja gitu. Dapat berkat, dapat daging kalau talin. Sekarang ceritanya harus dirubah. Santri harus maju terdepan. Bagaimana syaratnya? Kita pernah ngaji dalam kitab Ta'lim Muta'allim kan? Alalan tanalul ilma ilam bisitatin sa'umbikan majmu'iha bibayanin, ya kan? Yukain wa hirsin wa asfibarin wa bulgatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Itu aja udah dijawamin. Yang paling utama dari semua itu adalah wa irsyadi ustadzin, tabarukan sama guru. Saya bisa begini karena berkah dari guru. Dari berkah zuriyah, dari berkah habaib, dari berkah orang tua kita, dari berkah apa yang kita amalkan sekarang yang kita petik. Namanya al-barokah harokah, ziyadatul khair fil khair. Jadi berkah itu udah nggak bisa dinilai deh harganya, apa yang disampaikan oleh guru kita. Orang mau kaya banyak nggak berkah, orang mau sehat banyak nggak berkah. Bagaimana kita supaya bisa jadi berkah? Insya Allah kita nurut sama guru kita. Insya mudah-mudahan santri yang ada di sini, saya walaupun seorang santri tapi saya ketua pengacara se-Indonesia 34 provinsi 64 negara. Jadi ketua divisi hukum LD PBNU pusat saya, 34 provinsi 64 negara. Nah ini Allah kasih berkah itu karena ceritanya kan kalau pengacara itu orang Batak, ya kan? Orang-orang Nasoro, mohon maaf, orang-orang Kristen. Tapi bagaimana caranya kita tampil terdepan,
bisa dipilih oleh masyarakat dan bisa diapresiasi oleh bangsa, belajarnya yang benar. Ta'zim sama guru deh. Dulu saya setiap hari itu kerjaan saya, setiap guru saya lagi ngaji Ihya sama Syekh Hasbullah Al-Badawi, itu setiap subuh saya selalu pijitin guru. Santri diajarkan sama Romo Hasbullah Al-Badawi di pondok pesantren Ihya Ulumuddin, saya mijitin sampai saya ngomong sama orang tua saya, "Mah, aku di pondok yang lain pada ngaji, aku mijitin guru aja, Mah." "Udah nggak apa-apa, ikutin aja, nanti berkah." Saya nggak bisa ngaji apa-apa, tapi saya karena tabarukan nyari berkah, santri nyatet, saya ngapal jadinya. Gitu loh. Jadi alhamdulillah Imriti Alfiyah sampai saat ini masih ngelotok, masih apa? Masih nempel. Qala Muhammadun huwa banu maliki Ahmadu rabbilaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilina surafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidu nahwi bihal mahwiyah. Mana ada pengacara apal alfiyah? Apa itu isim? Di dalam alfiyah, ismun yu'ayyidul musamma mutlaqo alamuhu kajafarid wahid niko. Coba diirab fi'il madi, fa'ala fi'lun madin mabiyun ala fathi litajarradihi an dhamiri raf'in mutaharrikin wa wawil jamaah. Mana ada pengacara apa itu? Dan mobilnya BMW. Ini yang luar biasa. Nah, adik saya juga nanti akan cerita pengalaman-pengalaman di Tarim, di Hadraul Maut. Intinya adalah keberkahan dari orang tua dan guru kita, ya. Makanya habis sholat doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, Kiai Haji Yusuf Mansur supaya sehat, panjang umur, berkah. Insya Allah kita akan kecipratan dari berkah beliau. Amin ya rabbal. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudin al-mustafa al-hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku yang tercinta, yang Masya Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul, bertabarruk, melihat wajah guru-guru kita. Ada Kiai Haji Yusuf Mansur, ada Kiai Haji Mukhlis Effendi, ada abang kita juga, Abang Mukhlis Dev Salim, CEO Mina. Kita doakan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, Allah permudah segala hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada cerita, apa itu sih di Hadramut ada apaan? Jadi Rasulullah SAW punya anak, salah satunya namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra Al-Batul, menikah dengan seorang lelaki bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh. Dikaruniai beberapa orang anak, salah satunya bernama Al-Imam Al-Husain, Husain bin Ali. Al-Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak Ja'far Shadiq, punya anak Ali Uraidi. Dari Ali Al-Uraidi ini punya anak lagi Isa Ar-Rumi, dan punya anak lagi Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang mana tinggal di Basrah, di Irak awalnya. Dikarenakan ada konflik perbedaan agama yang terjadi di Irak, antara perbedaan mazhab yaitu Syiah dan Sunni, dijelaskan dalam kitab Al-Bardhah Al-Masyiqah. Itu Sayyidina Imam Al-Muhajir disebabkan berkembangnya faham-faham yang tidak baik di Irak, maka beliau hijrah ke negeri Hadramut. Ke negeri Hadramut
kurang lebih dia itu membawa 140 ekor onta, yang mana di 140 ekor onta itu adalah harta beliau semua. Jadi hijrahnya bukan sembarangan hijrah. Hijrahnya bawa harta sebanyak 140 onta yang membawa harta-harta beliau. Jadi orang kaya, Masya Allah ini, anak cucunya Rasulullah SAW. Jadi datang membangun satu negeri di Hadramut, yang mana dulu kakek beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib datang juga ke Hadramut ini. Datang ke Hadramut ini dan Imam Ali memuji, ini adalah satu-satunya negeri yang ketika saya mengajak mereka untuk masuk Islam, 100% mereka masuk dalam agama Islam tanpa ada penolakan apapun. Beda kalau lagi ke itu Sayyidina Ali itu, para sahabat itu sampai ke Cina, sampai ke Guangzhou, sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Jadi di zaman Rasulullah SAW, Islam itu sudah mendunia, sudah diutus para sahabat ke negeri Syam, ke Afrika dan tempat-tempat di seluruh dunia. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini negeri Yaman ini, negeri Hadramut ini satu-satunya negeri yang ketika saya datang tidak ada penolakan dan mereka 100% memeluk agama Islam tanpa paksaan dan mereka sangat senang dengan agama Islam. Singkat cerita, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir datang dari Irak, pindah ke Yaman, lalu beranak pinak dari Imam Ahmad Al-Muhajir punya anak Alawi, punya anak Ubaidillah punya anak Alawi. Alawi ini yang banyak keturunannya yang dikenal dengan Bani Alawi atau dikenal dengan Alawiyin, yang mana di Indonesia ada persatuannya namanya Robitoh Alawiyah, seperti itu. Dari Imam Alawi ini punya anak lagi yang masyhur, ada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ada Abu Bakar Sakran, ada Umar Muhdar, ada Abdullah bin Abdurrahman, dan ada juga pengarang Ratib Al-Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada pengarang Ratib Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada pengarang Maulid Simtud Durar, pengarang Maulid Al-Habsyi yang kita dengar di mana-mana. Itulah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini negeri Hadramut dikisahkan oleh Imam Haddad itu, dia bilang di dalam gosidahnya, ada yang tahu gosidah Alayallah bin Adrah? Alayallah bin Adrah minal aini ar-rahimah tudawi kullama bi min amradin sadimah. Di bait terakhir dijelaskan, ini kota Hadramut ini manazil khair sada likullin nas ghada mahabbatuhum sa'ada ala yaman bahat manzarhum bisidik wandar ilaihi mu'tani kulla matlubuh tayassar. Dia bilang ini negeri Hadramut manazil khair sada, tempat dikuburnya atau tempat beradanya orang-orang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Likullin nas ghada, mereka adalah pemimpin daripada golongan manusia. Mahabbatuhum sa'adah, mencintai mereka adalah sebuah kebahagiaan. Ala ya bakhat manzarhum bisidik wandar ilaihi mu'tani kulla matlubuh tayassar. Barang siapa, wahai orang-orang yang bisa berbahagia menziarahi mereka, mendatangi kota Hadramut dan berziarah dengan mereka, ilaihi mu'tani kulla matlubuh tayassar, ketahuilah bahwa dengan keberkahan daripada mereka ini segala hajat kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bilang almar'u ma'aman ahab, orang nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi hati-hati dalam mencintai orang. Makanya kalau mulai dari sekarang, ayo kita mulai cinta dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti guru-guru kita, orang-orang yang gemar berselawat, orang-orang yang mendapat pandangan dari Rasulullah SAW. Singkat cerita, saya berada di Hadramut itu dari tahun 2009. Tahun 2009 saya datang, itu di sana ada beberapa institut, ada pondok pesantren, ada universitas. Kalau universitas ada Al-Ahqaf dan Wasatiyah. Kalau Al-Ahqaf itu dipimpin oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, yang mana pusatnya di Indonesia ada di Cirebon. Kalau
Al-Wasatiyah itu dipimpin oleh Abu Bakar Al-Adli. Dan ada juga beberapa pesantren, salah satunya Rubat Tarim dan Darul Mustafa. Yang mana Darul Mustafa kita tahu setiap tahun Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid itu datang ke Indonesia, dan murid-murid beliau juga sudah banyak, dan insya Allah kita udah kenal semua seperti Habib Munzir Al-Musawa, ada Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, dan banyak para habaib lulusan-lulusan daripada Habib Umar bin Hafid. Itu negeri Hadramut, dia punya istimewa di sana itu nol kriminalitas, 0% tingkat kriminalitas. Di Hadramut itu tidak ada STNK, tidak ada BPKB. Beli motor pakai bon, beli mobil pakai bon, tidak ada lampu merah, tidak ada tilang, tidak ada kehilangan motor, mobil, itu tidak ada di sana. 0% tingkat kriminalitas, karena mereka takut dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu di mana? Ada di Yaman, kata Nabi Muhammad, dan hikmah daripada kehidupan ada pada orang-orang Yaman. Sebagaimana harus kita ketahui, adalah Habib Abdullah Hasyatiri itu sekarang murid-muridnya berada di seluruh penjuru dunia. Kalau yang kita kenal di Indonesia itu banyak para kiai-kiai itu belajar sama Habib Syekh Al-Aqtas, belajar juga dengan Al-Habib. Kalau yang di Jakarta ada Habib Salim bin Jindan, gurunya Asy-Syafi'iyah dan gurunya lain-lain. Itu semua berasal daripada negeri Hadramut, yang mana negeri Hadramut ini mempunyai dua hubungan erat kepada Rasulullah, yang mana dalam keilmuan bersanad langsung dengan Rasulullah, dan dengan darah mereka pun keturunan bernasab langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan keberkahan para guru-guru kita dipermudah untuk sampai mencari keberkahan di kota Hadramut. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Itu perintah Allah. Allah merintahin kita untuk pergi berangkat ke seluruh penjuru dunia. Insya Allah kabul. Kalian bisa pergi ke Hadramaut, amin. Dan ke tempat-tempat lain di seluruh penjuru dunia bersama seluruh santri-santri Darul Quran, Dewan Asatidnya di seluruh Indonesia dan di mancanegara, dan berikut keluarga kalian dan anak turunan kalian, insyaallah semua, amin. Kita baca doa buat orang-orang tua beliau-beliau, termasuk orang tua Haji Mukhlis, ya, dan semua keluarga besar beliau, guru-gurunya dan turunan-turunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Doakan dulu orang tua kalian, doakan dulu guru-guru kalian, kemudian lanjut ba'diyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.